Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faida dengan NIM D1C1222024 dari kelas R002. Di sini saya akan membahas seputar tanaman dari pinang, nipah, dan juga jenang. Yang pertama itu pohon industri untuk tanaman pinang sendiri. Pinang banyak memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dari akar. Akar pinang banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, salah satunya sebagai pengobatan anti peradangan yang dikarenakan akar pinang itu mengandung senyawa yang berfungsi sebagai anti-inflamasi. Berikutnya itu ada batang pinang yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya saja sebagai tiang dan juga konstruksi ringan. Berikutnya itu dari segi daun dan juga pelepah, yang mana di sini banyak dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, misalnya saja sapu lidi dan juga untuk piring dan juga mangkok. Berikutnya itu ada buah, yang mana buah pinang banyak dimanfaatkan atau membantu perawatan mulut, misalnya saja untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi, karang gigi, dan juga mulut kering. Beserta juga untuk biji pinang itu banyak dimanfaatkan sebagai pewarna alami serta untuk bahan penyamak. Berikutnya itu ada tanaman nipah, yang mana akar tanaman nipah itu sendiri juga banyak dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional, salah satunya itu untuk obat sakit gigi. Berikutnya ada batang dari nipah, banyak juga dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional seperti obat sakit gigi tadi dan juga untuk obat sakit kepala. Untuk daun nipah itu sendiri banyak dimanfaatkan juga untuk kerajinan tangan seperti kemasan bahan organik dan juga bahan baku pembuatan kertas. Selain itu, daun nipah yang sudah tua juga banyak dimanfaatkan untuk anyaman atap rumah dan juga pembungkus rokok. Berikutnya itu dari segi bunga, yang banyak dimanfaatkan dari bunga nipah ini adalah bagian nira, yang mana nira tersebut disadap untuk kemudian diolah menjadi gula merah dan juga minuman segar lainnya. Berikutnya itu dari segi buah, yang mana buah nipah muda dapat diolah menjadi makanan semacam kolang-kaling untuk campuran minuman atau manisan. Berikutnya itu ada buah nipah juga dapat dimanfaatkan menjadi selai, jus, dan juga sirup. Serta buah nipah juga dapat diolah menjadi tepung untuk bahan kue, yang mana bagian dari buah nipah yang diolah menjadi tepung itu adalah bagian bijinya. Sedangkan untuk kulit buah nipah yang sering tidak dimanfaatkan itu bisa juga dimanfaatkan sebagai pengawet minuman. Berikutnya itu ada tanaman jernang, yang mana tanaman jernang juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti akar jernang itu banyak dimanfaatkan untuk bahan konstruksi seperti tiang. Berikutnya itu ada batang atau bagian rotannya, yang mana batang pohon jernang ini banyak dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti wadah, tikar, dan juga furniture. Dan untuk bagian buah atau resin jernang yang berwarna merah itu sendiri banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional, yang mana bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti luka, sakit gigi, dan juga masalah pernafasan. Berikutnya itu buah jernang itu juga banyak dimanfaatkan sebagai pewarna alami, juga sebagai bahan baku kosmetik serta industri untuk obat-obatan. Dan juga daun jernang itu sendiri banyak juga dimanfaatkan untuk sebagai bahan pakan ternak. Yang kedua itu di sini saya akan membahas tentang komponen atau senyawa penting yang terdapat dalam biji pinang, kulit pinang, serta pelepah pinang, serta penerapannya atau aplikasinya dalam bentuk produk apa. Di sini, komponen atau senyawa penting yang terdapat dalam biji pinang, kulit pinang maupun pelepah pinang itu seperti ada alkaloid, tanin yang terkandung sekitar 15-20% dari berat kering, lemak sekitar 8-15%, karbohidrat sekitar 45-55%, kadar protein sekitar 10-15%, kadar serat
sekitar 10-20%, mineral seperti kalsium, fosfor, dan juga besi, serta polifenol yang digunakan sebagai antioksidan, yang mana aplikasi dari senyawa-senyawa tersebut banyak digunakan untuk bahan pewarna alami seperti warna merah dan juga warna coklat, obat tradisional, bahan kosmetik, suplemen kesehatan, serta bahan penyamak kulit. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai diagram alir proses pembuatan piring dari pelepah pinang. Yang mana tahap pertama dari proses pembuatan piring dari pelepah pinang itu sendiri adalah pelepah pinang segar, kemudian dibersihkan dan juga dicuci. Berikutnya itu pelepah pinang yang sudah dibersihkan dan dicuci berikutnya dipotong sesuai ukuran dan dikeringkan menggunakan sinar matahari atau juga menggunakan oven drying. Berikutnya itu proses pembentukan atau pressing dengan cetakan. Setelahnya lanjut ke proses finishing atau penghalusan permukaan, dan juga lanjut ke proses pengecekan kualitas dari piring pelepah pinang yang dibuat tadi. Selanjutnya masuk ke tahapan packaging, serta dihasilkanlah piring pelepah pinang yang siap dijual. Keempat itu saya akan menjelaskan mengenai parameter mutu yang menentukan kualitas dari biji pinang itu sendiri. Yang pertama itu ada parameter dari segi kadar air, yang mana kadar air maksimal untuk biji pinang itu adalah 12-14%. Untuk ukuran yaitu seragam dengan diameter 15-25 mm, dan untuk warna dari biji pinangnya sendiri memiliki warna coklat kemerahan hingga coklat tua. Untuk tekstur yaitu memiliki tekstur yang keras dan padat. Berat jenis yaitu dari 1,2 sampai 1,4 gram per cm kubik. Untuk kadar alkoholnya itu minimal 0,3%, kadar tanin yaitu 15-20%, bebas dari jamur, serangga, dan juga kotoran, serta kemurnian minimalnya itu 98%. Dan untuk menurut SNI itu sendiri, mutu biji pinang dibagi menjadi dua, yang mana biji pinang utuh dibagi menjadi mutu 1 dan juga mutu 2, biji pinang belah juga dibagi menjadi mutu 1 dan juga mutu 2. Yang mana jenis uji yang dilakukan menurut SNI ini, yang pertama ada kadar air, serangga hidup, benda-benda asing, biji berkapang, busuk, berlembaga hitam, dan juga diserang serangga. Yang kelima, saya akan menjelaskan cara panen nira nipah dan juga diagram alir proses pembuatan gula dari nira nipah. Untuk cara panen nira nipah itu sendiri terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, pilih tandan bunga nipah yang sudah matang. Yang kedua, potong ujung tandan secara miring. Yang ketiga, pasang wadah penampung seperti bambu atau plastik. Yang keempat itu panen dilakukan 2-3 kali sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan juga sore. Dan yang kelima itu saring nira untuk memisahkan kotoran. Untuk diagram alir proses pembuatan gula nipah sendiri, yaitu nira nipah segar dengan pH 6-7. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan. Berikutnya itu dilakukan proses pemasakan atau pemanasan dengan suhu 80-90 derajat Celcius, dan ditambahkan dengan kapur sirih, yang mana fungsi dari penambahan kapur sirih di sini untuk mempercepat kristalisasi. Berikutnya itu ada proses mengadukan terus-menerus. Berikutnya ada proses penguapan air hingga mengental. Setelah proses penguapan air hingga mengental, selanjutnya itu dilakukan proses pencetakan dalam wadah, dan berikutnya didinginkan hingga mengeras hingga dihasilkan gula nipah yang siap untuk dikonsumsi. Yang keenam itu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari resin jernang, yang mana resin jernang memiliki karakteristik seperti warna
yaitu memiliki warna darah hingga merah tua. Dari segi bentuk memiliki bentuk seperti butiran atau benjolan keras. Yang dari segi kelarutan itu resin jernang larut dalam alkohol, eter, dan juga minyak. Dari segi titik didih, resin jernang memiliki titik didih 120 sampai 140 derajat Celcius. Dari segi berat jenis, resin jernang memiliki berat jenis antara 1,2 sampai 1,3 gram per cm kubik. Yang berikutnya itu dari segi kandungan kimia, yang mana resin jernang memiliki kandungan drakoresinotanol, drakoresin, benzol, asetik acid. Serta dari segi sifat itu resin jernang memiliki sifat yang tahan terhadap cahaya dan juga udara. Dari segi aroma itu resin jernang memiliki aroma yang khas dan juga agak pedas. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap proses pembuatan jernang yang dilakukan dengan cara masyarakat, yaitu masih menggunakan metode yang tradisional. Yang pertama itu ada pemilihan buah, yang mana buah jernang yang dipilih itu adalah buah yang sudah matang, dicirikan dengan kulit buah jernang yang berwarna coklat. Berikutnya itu langsung masuk ke tahapan pengumpulan, yang mana buah jernang yang sudah dipanen berikutnya dikumpulkan dalam jumlah banyak. Yang ketiga itu proses penumbukan, yang mana buah jernang yang sudah dikumpulkan tadi berikutnya ditumbuk dalam lesung kayu hingga hancur dan halus. Yang keempat itu proses perendaman, yang mana jernang yang sudah ditumbuk tadi direndam dalam air selama 2-3 hari. Berikutnya itu proses penggosokan, yang mana buah jernang digosok dengan tangan. Berikutnya itu proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan resin dari ampasnya. Berikutnya itu proses pengendapan, yang mana resin yang sudah disaring dibiarkan mengendap di dasar wadah. Berikutnya itu proses pengeringan. Hasil endapan jernang tadi berikutnya dijemur hingga kering dan juga keras. Berikutnya itu ada tahapan pembentukan, yang mana setelah jernang tadi dijemur, berikutnya itu dibentuk menjadi batangan atau benjolan. Yang terakhir itu proses pengemasan, yang mana jernang yang sudah dibentuk tadi dibungkus dengan daun atau kain untuk memperpanjang umur simpannya. Yang kedelapan, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter mutu jernang, yang mana parameter untuk menentukan kualitas jernang yang baik itu dilihat dari segi warna, yang mana warna yang baik adalah warna merah darah pekat, yaitu dikelompokkan menjadi grade A, dan merah tua itu dikelompokkan menjadi grade B. Berikutnya itu dari segi kemurnian, yang mana minimal kemurnian dari buah jernang itu adalah 85-90%. Untuk kadar airnya itu maksimal 5%, untuk kadar abu maksimal 2%, untuk kadar resin minimalnya adalah 80%, untuk kelarutan dalam alkoholnya itu adalah minimal 90%, bebas dari kotoran, pasir, dan bahan asing lainnya. Berikutnya itu ada konsistensi, yang mana konsistensi di sini adalah jernang yang memiliki tekstur keras dan tidak mudah pecah. Dan dari segi aroma itu memiliki aroma yang khas jernang dan tidak tengik. Dan dari segi ukuran itu seragam sesuai standar perdagangan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari tanaman pinang, nipah, juga jernang. Salah dan maafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.